Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati, yang kita muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Jami' Medan Area. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pada malam hari ini kembali hadir untuk mengaji. Tidak ketinggalan juga adik-adik, anak-anak kecil, anak-anak remaja. Terima kasih hadir ke masjid. Alhamdulillah, kawan-kawannya main-main tapi dia datang ke masjid. Biarpun rusuh-rusuh sedikit tak apa-apalah, yang penting udah di sini. Tapi yang rusuh kali. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ini pengajian kita yang ke-6 kali. 6 kali saya ceramah di sini, yang dulu dimulai dari surah Al-Fatihah ayat yang pertama, sekalian pengantar. Ini kajian sesuai amanah Ketua BKM harus bersambung. Jadi agak sulit kita pahami ini kalau tidak kita ikuti serialnya. Sebenarnya saya ceramah tafsir itu sudah 130 kali lebih. Ini yang ke-6 ini. Nanti yang ketinggalan boleh ditonton di YouTube atau juga boleh dibaca di buku. Ada buku saya tulis. Jadi sekarang ini mudah mendapatkan ilmu. Bisa datang mengaji seperti ini, bisa juga nonton kalau yang nggak suka baca, yang nggak suka dengar, nggak suka nonton, bisa baca. Pokoknya yang penting kita mau belajar. Ada juga kadang dia tidak puas, harus ketemu, datang bisa juga pada malam hari. Alhamdulillah, yang penting kita belajar terus menerus, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Apa kajiannya Ustaz? Malam ini surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Boleh dibuka Al-Qur'annya atau boleh dihayalkan saja, nggak apa-apalah. Yang penting ingat. Itu sengaja saya tulis dari berbagai macam kitab tafsir supaya pas untuk kita. Saya punya di rumah itu hampir 20 kitab tafsir. Itu kalau dibaca bisa membosankan karena tidak cocok dengan keadaan kita. Jadi saya tulis, dipilih-pilih, ini cocok untuk orang Medan, ini cocok untuk Masjid Jami' Medan Area, ini cocok untuk masjid yang jamaahnya guru. Harus begitu sekarang. Ini ada saya bawa satu, tafsir As-Silmi namanya. Ini ketat, tasawuf, sufi. Kalau ini kita baca, tidak ada yang masuk surga lagi kita ini nampaknya. Tapi tak bisa begitu. Harus ada juga sedikit-sedikit keringanan, karena itu sudah makomnya tinggi, sufi-sufi ini. Oleh sebab itu, boleh dibaca di makalah yang saya share. Tadi saya share ke Pak Ketua BKM. Apa katanya Bapak Ibu sekalian? Ayat ke-6 itu, ihdinas siratal mustaqim. Begitu kata Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sering kita baca. Artinya itu kira-kira tidak pasti. Kira-kira saja. Karena tidak bisa kita pastikan maknanya. Bimbing dalam kurung antar tutup kurung lah di ujungnya itu siratul mustaqim, ke jalan yang lurus.
Bisa juga tunjuki dalam kurung antarlah kami ke jalan yang lurus. Bukan sekedar ditunjuki, tapi diantar. Itu beda. Misal, ibu lagi duduk di depan rumah, datang orang. Bu, di mana itu pajak Sukarame? Ibu tunjuk. Nah, itu namanya menunjuki. Tapi kalau yang nanya itu, sini bu, saya bawa ke pasar Sukarame. Namanya itu antar. Ihdinas sirata artinya itu bukan tunjuki, tapi antar. Beda. Kalau artinya tunjuki, ada ila di situ. Ihdina ila siratil mustaqim. Begitu. Tapi Al-Quran tidak begitu. Dia sebut ihdinas siratal mustaqim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi imam, itu lebih bagus doanya itu Allahumma dinas siratal mustaqim. Lebih bagus itu daripada Allahumma dina ila siratil mustaqim. Kalau dia ada ila, artinya itu tunjuki kami jalan. Tapi kalau tidak ada ila, antar kami ke jalan yang lurus. Nah, begitu kira-kira. Itulah yang kita minta itu, Pak. Jangan cuma ditunjuki, tapi diantar. Karena kalau cuma ditunjuk bisa nyasar. Kita sebut Sukarame di sana, pergi dia ke sana. Tapi coba kita antar sampai dia ke tempat. Begitu kira-kira rahasia kosakatanya. Sudah cukup itu Ustaz? Belum. Mari kita lihat lebih dalam. Ihdina satu akar kata dengan hidayah. Bahasa Indonesianya petunjuk. Petunjuk. Kalau kita jalan pulang kampung, ada di situ gambar macam masjid. Nah, berarti di depan itu ada masjid, petunjuk. Tanda, petunjuk. Kalau di situ ada gambar sendok dan garpu, wah itu tanda atau petunjuk apa itu, Pak? Rumah makan. Hidayah itu petunjuk. Tapi maknanya itu secara bahasa tampil ke depan untuk memberikan informasi dengan cara yang lemah lembut. Itu artinya. Tampil ke depan untuk memberikan informasi dengan cara yang lemah lembut. Nah, itu hidayah. Apa maksudnya, Ustaz? Orang yang menyampaikan pesan-pesan agama ini, dia harus tampil ke depan. Tapi tidak boleh marah-marah menyampaikan pesan agama. Orang yang tahu agama, tapi dia tidak tampil ke depan, nanti yang tampil yang nggak tahu, itu berbahaya itu agama ini jadinya. Tapi sekalipun dia tampil ke depan, disuruh masyarakat menyampaikan pesan agama, dia tidak boleh ngamuk-ngamuk menyampaikan. Kadang mau itu kesal. Saya sering ditanya orang, Ustaz, mana yang betul? Kalau kita lagi tahiyat, jarinya digoyang-goyang atau diam? Nah, itu kadang mau marah saya menjawab itu. Karena itu nggak penting. Lebih bagus mikiri yang lebih penting. Jualan dapat duit daripada bertengkar gara-gara ini. Mau digoyang, mau diam, sah solatnya. Nah, kan? Atau tidak usah ditunjuk, sah solatnya. Karena itu bukan rukun solat. Sama dengan sekarang. Cuman gara-gara musik, ribut, nggak penting. Dari dulu itu udah masalah, khilafiyah itu. Nah, jadi karena sering-sering ditanya, mau juga emosi, tapi tak boleh. Karena kita adalah pemberi ataupun penyampai hidayah. Tampil ke depan.
Dan nggak boleh marah-marah. Karena kalau kita marah sama orang, paling sedikit dia menjauh dari kita. Kalau orang sudah jauh, tidak bisa kita sampaikan lagi pesan agama. Sebab itu, hidayah itu Bapak Ibu, tampil ke depan, memberikan informasi dengan cara yang lemah lembut. Tapi harus digarisbawahi. Jangan karena lemah lembut, semua jadi boleh. Nggak betul. Ustaz, apa hukumnya makan babi? Halal katanya. Kenapa dibilang Ustaz itu halal? Takut saya tersinggung ibu itu. Biar aja tersinggung. Memang haram hukumnya itu. Ustaz, apa hukumnya kalau saya sentuh istri saya setelah wudhu sebelum sholat? Nah, itu hati-hati Ustaz itu menjawab itu. Jangan bilang batal, tunggu dulu. Sampaikan apa adanya, tapi jangan mengharamkan yang halal dan jangan menghalalkan yang haram. Nah, begitu. Itulah hidayah. Itu satu penafsiran. Kemudian, ini yang paling penting menurut saya. Apa itu Ustaz hidayah yang diberikan Tuhan itu kepada manusia? Satu, hidayah yang diberi kepada kita. Namanya hidayah naluri, insting, ghorizah. Kalau tidak diberikan Tuhan hidayah ini, bisa mati semua makhluk. Saya kasih contoh, Pak. Itu kucing yang paling disukainya apa itu, Pak? Kucing. Ikan, lihat. Pernah nengok kucing berenang masuk ke dalam air makan ikan, ngambil ikan.